Baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa Pro TV. Anda masih bersama kami dalam Mas Ganjar Menyapa dengan tema Tiada Jalan Berlubang di Jawa Tengah. Digelar langsung di PT United Tractor Tbk, Jalan Raya Randu Garut, kilometer 12, Mangkang, Semarang. Ya, Mas Ganjar, tadi sebelum kita break sudah ada beberapa penanya ya. Tadi sudah terjawab Pak Hari di Ungaran, Pak Rifai di Seragen, kemudian terakhir tadi ada Ibu Hadi di Blora menanyakan jalur alternatif. Tapi kayaknya jangan dijawab dulu, kita tampung pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang hadir di sini. Tadi ada yang mau tanya, Bapak dipersilakan, monggo jumeneng. Gini Pak, kemarin kita diundang sama Dinas Pendapatan Daerah tentang pajak alat berat. Ini saya bawa Pak. Dasar hukum penetapan PKB alat berat Pak. Ini apakah benar di Provinsi Jawa Tengah sudah dianjurkan untuk alat berat itu membayar pajak? Pajak alat berat itu yang sudah berjalan satu jasa yang dihasilkan oleh alat berat itu PPN dan PPH. Yang kedua dari Depnaker, Silo dan Sio. Dan sekarang ditambah sama pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan aset negara. Pajak Pak, ini saya bawa. Ya. Terus yang kedua, ini saya mau menanyakan bahwasanya saya asli Cepu Pak. Dari kecil sampai saya umur 44 tahun ini asli Cepu, saya melihat jalan di sana itu sudah tidak memenuhi standar. Padahal di sana proyek Exxon Mobil dan sebagainya adalah terbesar di Asia Tenggara. Jadi jalannya sudah tidak sesuai Pak. Ya, masa jalan provinsi ditambal pakai pedal, Pak? Waduh, itu kan jalan provinsi, Pak. Lubang ditambal pakai pedal. Apa pedal itu apa? Pedal itu limestone, Pak. Oh, batu kapur. Ya. Ya, terus kemudian saya melihat kemarin PU kerja itu nambal hujan-hujan ditambal, nggak pakai baby roller tapi pakai dump truck mundur-mundur gitu, Pak. Waduh. Itu satu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, saya mohon diperhatikan khususnya Cepu, ini adalah hal pintu masuk ya Pak, perbatasan ya, tolonglah diperindah yang bagus. Cepu ini saya membayar pajaknya saya juga banyak Pak, tapi mau pakai motor gede aja takut Pak, takut kepleset saya. Baik. Apalagi, maaf Pak, saya mau cerita sedikit, masalah jalan ya, Bojonegoro itu Padangan dan sampai Ngawi itu sudah 4 mobil jalan bareng bisa Pak, udah dicor. Sekarang Cepu, Blora, Rembang 74 kilo, mosok gak kuat dicor Pak? Lah, mohon itu diperbaiki, dibuka akses jalan, dengan begitu trayek-trayek baru dibuka, otomatis pendapatan daerah di daerah situ pasti akan meningkat. Saya rasa itu perlu dipertimbangkan. Masih ada satu sumur di Giyanti Pak. Tolong ini dipertahankan, ini perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuman terhalang kali, saluran kali kecil. Tapi kalau Jawa Tengah mempersulit, Pak Yoto akan bikin di sebelah timurnya, di Burmiring, Wong Cepu Ngowoh. Ya, Pak. Baik, Pak Oke, Arianto. terima kasih Pak. Yang terakhir, izinkan. Ya, terakhir lagi, izinkan saya kasih kartu nama ke Pak Ganjar. Ini kesempatan saya dalam seumur hidup Pak. Ya, jadi kalau Pak Ganjar butuh informasi langsung tentang Cepu, boleh telepon saya. Beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya juga dari audiens? Satu di belakang. Boleh. Satu di depan, dua ya. Dua dulu karena kita waktunya juga terbatas, kita tinggal punya waktu 15 menit. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Hadi juga belum terjawab. Perkenalkan dari mana langsung tanya ke Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Didi dari Semarang Pak. Pak Dedi ya. Iya, kami mau menanyakan Pak, secara peran nyata PT United Tractor itu kepada Pak Ganjar dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah itu apa? Satu itu Pak. Kedua, apakah dari Bank BPD itu bisa membiayai dengan bunga yang rendah dan mempermudah pengusaha di Semarang pada khususnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Tinggal satu penanya lagi, bisa dibantu mic-nya? Jadi saya nama Sugiarso,
dari Demak, Pak. Satu, untuk bantuan Pak Ganjar, saya kalau menyewakan alat atau kerja kepada pemborong-pemborong besar, bayar itu pakai yen, Pak. Yen eling karo yen ora lali. Itu pun juga sudah berjalan, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 bulan. Kebetulan kantornya ada di Semarang, ya. Terus yang kedua, kebetulan ini ada Pak Kepala Dinas Bina Marga. Saya melaksanakan membantu teman-teman dari, saya tahunya dari Solo, ya. Inisialnya JT. Saya meminjami alat itu juga sudah 4 tahun belum selesai, Pak. Jadi kami mohon pada Pak Ganjar nanti entah SKPD entah apa, jadi kita ada semacam keluhan-keluhan, laporan-laporan yang membayar yang bulet-bulet gitu loh, Pak. Sampai kemarin tuh yang Kali Lanang itu saya di Purwodadi sudah 5 tahun, Pak. Tak oyak terus barbarane saya disuruh ke Balikpapan. Katanya kantornya ini yang ngurusi teman-teman proyek Balikpapan. Itu kebetulan kantornya ada di Jalan Brigjen Sudiarto. Jadi di Brigjen Sudiarto, di Jalan Pemuda itu juga ada. Ya, Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ditanggapi. Tadi Bu Hadi sama Mas Haryanto yang selalu mengeluh soal cepu. Jadi tipologi orang Blora sama cepu relatif sama. Persis seperti Pak Haryanto tadi. Mengeluh, bersedih, tapi nggak apa-apa karena ini bagian dari cara protes rakyat. Jadi boleh, Mas. Saya dulu mengikuti, mudah-mudahan ceritanya tidak benar. Kalau mau ada investasi yang penting jangan dipersi. Kalau dia dipersi, dia akan takut, dia akan lari ke tetangganya. Nah sekarang Anda menikmati itu. Jadi lain kali kalau ada investasi mau masuk, jangan diperes. Suruh dia investasi baik-baik, yang saya katakan good governance, clean government, mereka akan tumbuh. Saya ini hanya isyarat saja, tidak untuk cepu tapi untuk semuanya. Tapi nanti kalau Anda mau cerita dengan cepu, saya jamin Anda tak ceritai dan Anda pulang dari ruangan ini menyesal seumur hidup. Pasti. Tapi begini, tidak akan saya ceritakan di sini, biar Anda tahu. Tolong cepu diperhatikan, maka selalu saya tanya, ketika bupatinya bisa proaktif, sebenarnya yang seperti ini sangat mudah diselesaikan. Sehingga kemarin saya pergi ke Cepu, betul, dan saya keliling. Jadi Anda boleh search di internet apa statement saya. Kalau saya boleh ulang di sini, Blora Cepu itu dalane memang bodol. Itu statement gubernur. Saya tutupi, tidak. Agar seluruhnya punya perhatian soal ini. Jadi tidak perlu merana, Mas. Sebelum Anda bertanya, untungnya saya sudah ke sana kemarin. Dan sudah saya anggarkan, biar Anda ikut mendengarkan, mudah-mudahan dengan Bu Hadi. Juwono, Todanan, batas Kabupaten Blora, ada overlay 2 lapis, lebar 6 meter kita lebarkan. Itu kurang lebih 3 kilo, 12,3 miliar, tak sebutin. Blora Cepu, wah ini Mas. Ini perkerasan beton, CTB, overlay 2 lapis, lebar 7 meter, ada kurang lebih 4 kilo, 12,6 miliar. Wirosari, Kunduran, ini perkerasan beton, lebar 6 meter, kurang lebih 3 kilo, 16,7 miliar. Wirosari, Sulursari, Singget, ini batas Kabupaten Blora, 3,5, ini perkerasan beton, lebar 6 meter, 20,7 miliar. Ada juga Kunduran Ngawen Blora, perkerasan beton, overlay 2 lapis, lebar 6 meter, 4,8 kilo, 9,5 miliar, antara lain. Kenapa saya dorong ke sana, Mas? Karena selama 1 tahun saya mendapatkan protes seperti Anda. Selama 1 tahun saya mendapatkan protes seperti Anda. Tapi harus saya sampaikan kepada Anda tidak terlalu kritis buat pemerintahan Anda sendiri. Mas Har, saya tantang Anda untuk lebih kritis. 15 tahun Pemda Blora selalu terlambat menetapkan APBD, agar Anda tahu. Hari ini saya peringatkan pemerintahan itu dengan sangat keras. Tahun ini, 2015, tidak boleh lagi terlambat. Saya akan dampingi Blora. Agar sampai dengan bulan November APBD-nya beres. Satu-satunya kabupaten yang APBD-nya telah
cuma bloro Mas. Omahmu kuwi lho dul. Kira-kira ngono. Apa ya kowe ra isin? Tapi tenang aja Mas Har. Orang yang bersuara seperti Anda di Blora banyak sekali, dan Blora ini masyarakatnya sangat aktif twitteran dengan gubernurnya Jawa Tengah. Sangat aktif sekali. Saya juga sangat peduli, kemudian kemarin saya datangi, saya cek langsung, kondisinya memprihatinkan. Maka kemarin saya datangi, sekarang saya coba untuk menghidupkan Blora Mas. Itu asetnya punya pusat, kemudian yang mengelola entah nanti siapa, tapi kalau ini bisa kita hidupkan, saya kira Blora, Cepu khususnya akan bisa hidup dengan baik. Ini untuk menjawab Bu Hadi, sekaligus dengan Pak Haryanto. Dan kita mau bangun bendungan di sana. Yang tidak Anda minta itu akan kita kasih. Oh, biar kelihatan baik hati. Jadi Pak Haryanto, itulah yang saya harap, mumpung masih menyusun musrenbang, saya sarankan Anda, keluarga, kekuatan yang Anda bisa bangun, Mas, berikan kepada kecamatan, berikan pada kabupaten, rumuskan pembangunan Blora yang punya prioritas. Saya sangat menyarankan. Maka kebijakan saya di 2015 ini untuk pembangunan infrastruktur memang kita prioritaskan untuk daerah-daerah perbatasan. Jadi jangan pakai ilmu ngiri, nggak usah ngiri sama tetangga kiri kanan. Mari kita kerjakan ini dengan baik-baik. Itu aja yang saya minta. Soal pajak nanti Anda bisa konsultasi, saya tidak terlalu hafal, tapi kayaknya iya. Nanti Anda bisa ketemu dengan DPP AD saya, Anda bisa bicara terbuka dengan mereka. Terus kemudian jalan tidak sesuai, batu kapur dan sebagainya untuk nambel, saya nggak ngerti ilmunya Mas. Tapi kemarin Bina Marga menyampaikan kepada saya, sudah betul. Kalau Anda punya ilmu baru, siapapun yang mendengarkan radio ini, bisa punya ilmu baru untuk menambal, beserta alatnya, ketemu Gubernur Jawa Tengah hari ini juga saya tunggu di kantor. Wow, anek soal nantang kendel aku. Saya tantang hari ini siapa yang bisa. Jadi Anda tidak bisa mengeluh ilmu apa yang digunakan. Mas, kami baru bisa menjaga keamanan, belum kenyamanan. Kami akui itu. Maka ilmu menembel itulah yang sekarang kita cari untuk menyelesaikan. Jangan khawatir, tenang saja. Terus kemudian, Pak Didit ya tadi ya. Ya. Peran Yuti bukan saya yang jawab terhadap Jawa Tengah, tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak minimal dari pelatihan-pelatihan yang diberikan, syukur-syukur nanti membantu peralatan, hibah dan sebagainya, nggak mungkin ya kayaknya ya. Apakah BPD tadi ya Pak Didi menyampaikan bisa membiayai dengan bunga rendah? Kalau sebenarnya para penyedia jasa mau ngobrol sama Dirut BPD, nanti saya perintahkan, ini pemilik saham judulnya, pemilik saham terbesar. Jadi saya baru tahu kalau ternyata pemegang saham terbesar Jawa BPD itu saya Pak, ternyata Pak. Saya nggak pernah tahu kalau saya punya bank ternyata. Tapi nggak bisa pernah mendapatkan penghasilan dari sana ini. Karena peraturan BI-nya begitu. Jadi Pak Didi, kalau teman-teman penyedia jasa pengen bicara khusus dengan Bank Jateng, saya persilahkan loh. Saya kira ini ide yang bagus ini. Sehingga nanti kalau pembiayaan-pembiayaan seperti apa ya bisa kita dorong. Tapi masa bunga murah Mbak Dini yokeh loh. Biasanya kalau buat jalan kan nguranginya aspalnya berapa ya senti itu? Konangan. Alah jujur wae rasa isin. Kalau sudah tobat aku ya seneng kok. Pak Giarto tadi ya dari Demak Pak. Ini ada baiknya juga nanti Pemprov memfasilitasi ya. Para penyedia jasa ya membayar lah mesake harus nyewake alat gitu ya Pak ya. Tadi Bapak sudah saya lihat wajahnya pucat dan sebagainya. Ada juga yang tadi sudah belum selesai, nanti bisa kita fasilitasi Pak. Segini, saya secara sosiologis budaya ingin membangun kebersamaan. Ya nek nyewa bayar gitu. Tapi Demak itu menarik loh Pak. Yang menarik Pak, bantuan provinsi itu dari tahun ke tahun di Demak itu paling banyak Pak. Tapi kok saya tidak melihat hasilnya ya Pak ya. Jangan tanggung jawab loh Pak. Sekarang mohon maaf dengan segala hormat tahun ini tidak. Saya bagikan rata ke terhadap kabupaten-kabupaten lain, termasuk Blora Mukui Mas. Serius Pak, inilah cara saya mencoba mendorong, mudah-mudahan para pendengar, ini tidak hanya cerita membangun jalan, tapi derivat dari itu adalah bagaimana pengelolaan pemerintahan yang baik, yang bersih begitu, partisipasinya semua bagus. Harapan saya nggak tinggi-tinggi, nomor 1 Jawa Tengah itu, nggak tinggi-tinggi itu aja.
Mekaten Mas Pras. Inje, Mas Ganjar. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Agus. Ini Pak Agus ini tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, bahwa ada statement tadi apa yang bisa dibantu dari UT untuk pembangunan di Jawa Tengah, misalnya ada harga khusus, diskon-diskon gitu ya.